Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, seperti yang sudah saya sampaikan di pekan sebelumnya bahwa saya akan buat video untuk menyampaikan kisi-kisi soal-soal fikih ya di UAS semester genap ini ya. Jadi sambil kalian buka buku fikih ya, sambil dengerin kisi-kisi ataupun materi yang akan saya sampaikan melalui video ini ya, disilahkan aja ya. Yang belum ada buku fikihnya silahkan dicari dulu, dibuka sambil dengerin materi-materi yang akan saya sampaikan. Adapun soal fikih ada 50 soal, semuanya pilihan ganda. Jadi hati-hati ya, karena pilihan ganda salah satu ya salah, nggak punya poin sama sekali gitu. Beda kalau umpama soalnya isian atau esai, kalaupun salah masih ada poin ya, seenggaknya masih ada poin setengah, masih ada poin 1 ataupun 2 gitu. Tapi kalau umpama pilihan ganda salah ya salah, makanya lebih berat loh ngisi ujian pilihan ganda itu, lebih harus hati-hati lagi karena salah aja ya udah salah. Bayangkan dari 5 pilihan A, B, C, D yang benar cuma 1 gitu, dan harus benar. Makanya berarti harus benar-benar tahu, harus benar-benar ingat bahwa itulah jawabannya. Dan kadang-kadang jawabannya suka ada yang mirip-mirip gitu kan, yang benar yang mana nih ya gitu. Hati-hati. Oke, yang pertama pasal 6. Jadi langsung aja buka halaman 3 pasal 6. Tentang rukun wudhu. Apa yang mungkin akan ada dalam soal, yang mungkin ada dalam soal, yaitu jumlah rukun wudhu. Kemudian kapan niat wudhu dilakukan ya. Kemudian ada juga perbedaan antara membasuh dan mengusap ya. Jadi kan bagian tubuh dalam wudhu itu kan ada yang dibasuh, ada yang diusap. Kalau dibasuh kan berarti muka, tangan, kaki. Kalau diusap ya kepala gitu loh. Bedanya apa? Kalau dibasuh airnya diambil, disampaikan ke muka, basuh muka. Basuh tangan berarti airnya diambil, dibawa ke tangan gitu loh, atau langsung ke keran, airnya diguyur ke tangan gitu, namanya basuh. Kalau usap, ambil air, airnya dibuang, tangan kita basah, diusapin, itu namanya usap. Mana yang diusap? Hanya kepala. Jadi yang dibasuh 3, yang diusap itu 1, yaitu kepala ya gitu, sebagian ke kepala. Jadi nggak semuanya kepala ya, hanya sebagiannya aja gitu, boleh hanya sebagian aja. Terus apalagi yang mungkin keluar tentang rukun wudhu? Yang keluar itu tentang batasan wajah. Batasan wajah itu mana? Batasan wajah itu ya ini, dari tempat tumbuh rambut sampai dagu bagian depan dan di antara 2 telinga. Ini berarti muka nih. Jadi kalau dari sini sampai ke sini, sini sampai ke sini tempatnya muka. Berarti yang ada di dalam situ muka. Dahi, alis, mata, hidung, mulut, pipi ya, itu semua berarti muka ya. Berarti kalau ke sini enggak. Kalau cambang ya, cambang ini muka bukan. Muka nih masuk kategori muka ya, gitu. Tapi kan itu ada rambutnya. Ini bukan rambut, ini cambang ya. Beda antara rambut sama cambang gitu. Sama kayak ini nih. Ini kan rambut. Bukan rambut, itu apa? Kumis. Gitu loh. Ini apa nih? Rambut juga nih. Bukan, itu mah jenggot gitu loh. Jadi jangan sampai keliru. Rambut ya bagian sini, rambut nih. Nah, ke sini nih. Ini rambut nih. Ini rambut. Kalau ini udah bukan rambut nih. Nah, itu muka. Ya, batasan muka. Terus habis itu lanjut ke pasal 8 ya, pasal 8 tentang air gitu. Apa yang ditanya? Yang ditanya paling pengertian air ya. Air sedikit itu apa? Air banyak itu apa? Air sedikit itu kan air yang kurang dari 2 kula. Kalau air banyak itu adalah air yang 2 kula atau lebih, atau 2 kula dan lebih gitu ya. Jadi jangan sampai salah, nanti banyak jebakan-jebakan, hati-hati. Air banyak itu 2 kula dan lebih. Tapi kalau air sedikit itu kurang dari 2 kula gitu.
Nah, terus apalagi yang akan keluar tentang air? Yang akan keluar tentang air yaitu apa? Hukum ya, hukum air gitu loh. Jadi kalau air banyak, kalau air sedikit kan kalau ada najisnya dia jadi najis. Karena kenapa jadi najis? Karena airnya sedikit. Tapi kalau airnya banyak, satu kolam gitu kan ya, ukurannya kurang lebih dari 200 liter gitu kan ya, maka masuk kategori air banyak gitu loh. Nah, kalau air banyak itu walaupun ada najisnya, tapi warna, bau, rasanya nggak ada yang berubah sama sekali, tetap boleh buat bersuci. Pak, kalau umpama salah satunya doang berubah, nggak boleh udah. Gitu loh. Air satu kolam renang, kemudian dikencingin, kemudian warnanya doang jadi kuning, itu nggak boleh. Atau baunya doang jadi bau pesing, itu nggak boleh. Gitu loh. Kenapa? Karena sudah berubah salah satunya, warnanya, atau baunya, atau rasanya. Kayak gitu. Jadi salah satunya berubah, maka udah nggak boleh. Tuh. Terus pasal 10 ya. Tadi 6, 7, 8, 10 ya. Pasal 10 tentang rukun mandi ya. Apa yang keluar ya, paling jumlah rukun mandi ada berapa gitu ya. Terus pasal 12. Pasal 12 itu tentang yang membatalkan wudhu. Pasal 12 yang membatalkan wudhu. Ada berapa? Ada 4 ya. Nah, di yang membatalkan wudhu ini ada yang berhubungan dengan muhrim ya, yaitu yang ketiga. Apa yang ketiga membatalkan wudhu? Bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang sudah balik, yang dua-duanya sudah dewasa, tanpa ada penghalang gitu kan ya, dan juga bukan muhrim gitu loh ya. Kalau umpama muhrim itu apa sih? Muhrim itu ya, jadi harus ingat ya, muhrim itu diambil dari kata haram ya. Berarti kalau umpama orang bukan muhrim itu apa? Berarti orang itu haram untuk dinikahi, itu namanya muhrim. Jadi pengertian muhrim adalah orang yang haram untuk kita nikahi, kita haram menikah dengan dia, itu namanya muhrim. Nah, kalau bersentuhan dengan muhrim berarti nggak batal. Tapi kalau yang bukan muhrim berarti batal. Bapak dan ibu kalian muhrim bukan? Muhrim. Muhrim apa? Haram dinikahi, haram menikah. Oh, berarti menikah dengan bapak dan ibu kalian itu haram. Bersentuhan dengan mereka habis wudhu nggak batal. Yang batal itu yang bukan muhrim. Laki-laki dan laki-laki muhrim bukan? Muhrim. Karena laki-laki dan sesama laki-laki haram menikah. Perempuan dengan perempuan muhrim bukan? Muhrim. Karena sesama perempuan haram menikah. Bersentuhan perempuan dengan perempuan habis wudhu batal? Ya nggak batal, karena muhrim gitu. Jadi karena muhrim nggak batal. Tapi ingat, muhrim itu apa? Haram dinikahi gitu ya. Itu harus ingat tuh, muhrim itu haram dinikahi. Terus yang keempat, batalin wudhu itu menyentuh kemaluan. Nah, tapi ingat ya, yang dimaksud dengan menyentuh kemaluan di sini kemaluan manusia, bukan kemaluan hewan. Kemaluan manusia. Jadi kalau habis wudhu nyentuh kemaluan manusia batal. Kalau menyentuh kemaluan hewan nggak batal. Terus wudhu lagi? Ya enggak lah, kan nggak batal. Terus ngapain? Cuci tangannya. Ya, kenapa? Karena kemaluan hewan najis, jadi harus dicuci. Jadi bukan wudhu lagi. Jadi nggak batal wudhunya. Ya. Terus yang kedua, membatalkan wudhu itu hilang akal. Contohnya tidur. Jadi kamu wudhu terus tidur, pas bangun wudhu lagi karena batal wudhunya. Kok bisa batal? Karena tidur. Kok bisa batal kalau tidur? Karena hilang akal. Tapi ternyata ada orang yang tidur nggak batal wudhunya. Gimana caranya? Gitu kan ya. Kalau dia tidurnya sambil duduk, dia tidurnya duduk,
bangunnya juga dalam posisi duduk juga, maka nggak batal. Tapi kalau umpama dia tidurnya duduk, bangun-bangun sudah beda posisi, batal. Gitu. Contohnya kalau lagi Jumatan, nih yang laki-laki nih, Jumatan, lagi khotib, lagi khutbah, tidur. Pas khutbahnya selesai, kamu bangun. Tapi posisi kamu nggak berubah tuh, sambil duduk aja. Nah itu nggak batal, boleh langsung sholat. Ya. Terus yang muhrim itu siapa aja? Oh, yang muhrim itu adalah bapak, ibu, kakek, nenek itu muhrim. Berarti nggak boleh menikah dengan mereka. Tapi wudhu nggak batal. Anak, cucu, cicit, nah itu juga muhrim. Ya. Terus saudara kalian kandung ya, saudara kalian ya, kakak, adik gitu, itu muhrim. Terus siapa? Saudaranya orang tua, adik dan kakaknya orang tua. Siapa itu? Paman, bibi, uwa, pade, pale, bude, bule, encang, encing. Nah itu muhrim. Berarti haram menikah dengan mereka. Bersentuhan habis wudhu nggak batal. Mana lagi yang muhrim? Yang muhrim itu orang tuanya suami atau istri. Berarti mertua. Mertua juga muhrim. Bersentuhan dengan mereka nggak batal. Menikahi mereka haram, ya, nggak boleh. Kebalikannya, menantu, ya, suami ataupun istri dari anak kita, gitu. Nah itu muhrim, ya, gitu. Itu juga sama. Menikah dengan menantu haram, bersentuhan dengan mereka habis wudhu nggak batal, gitu. Ya. Kemudian yang bukan muhrim siapa? Yang bukan muhrim itu anaknya paman, anaknya bibi, anaknya uwa tuh. Itu bukan muhrim itu. Istilahnya apa anaknya itu? Sepupu berarti ya. Nah, sepupu itu bukan muhrim. Berarti bersentuhan dengan mereka kalau sepupunya lawan jenis, sudah sama-sama dewasa, kulit ketemu kulit, maka batal. Kenapa? Karena sepupu bukan muhrim. Berarti boleh dong menikah sama sepupu? Boleh, karena bukan muhrim. Tuh. Terus oh ya, yang menyentuh kemaluan ya, yang menyentuh kemaluan itu batalnya itu kalau pakai ini nih, telapak tangan atau jari-jari bagian ini. Tapi kalau umpama ini bersentuh, kita nyentuh kemaluan manusia, punya sendiri, punya orang kayak ya, hidup atau mati, kayak kecil atau gede, terserah, yang penting kalau pakai ini batal. Tapi kalau pakai ini nggak batal. Atau pakai yang lainnya nggak batal. Yang penting pakai ini batal. Ya, yang batal cuma pakai ini. Gitu. Selain itu berarti nggak batal. Itu ya. Oke, lanjut. Masuk ke pasal 13. Nah, hal-hal yang diharamkan. Hal-hal yang diharamkan buat orang yang wudhu ada berapa tuh ya. Kalau ini mah kayaknya lebih kepada kamu harus tahu aja sih, yang orang yang nggak punya wudhu atau berhadas kecil, haramnya itu ada 4 apa aja. Kalau yang junub ada 6 apa aja. Kalau yang haid ada 10 apa aja gitu ya. Jadi beda-beda ya. Jadi orang yang nggak punya wudhu nggak boleh, haram melakukan 4 hal. Sholat, tawaf, megang Al-Quran, membawa Al-Quran. Orang yang junub nggak boleh ngapain? Junub itu apa sih Pak? Junub itu hadas besar selain haid. Junub itu hadas besar selain haid. Contoh, laki-laki keluar sperma atau suami istri berhubungan badan, itu namanya junub. Ya, gitu. Nah, itu kan hadas besar ya, tapi selain haid ya, gitu loh. Nah, orang yang junub nggak boleh melakukan 6, berarti tambahannya 2. Apa yang kedua ini? Yang ini sama, yang 4 ini sama ya. Apa tambahannya? Tambahannya yaitu nggak boleh, mana tuh? Tambahannya itu nggak boleh diam di masjid ya. Yang keenam nggak boleh baca Al-Quran. Jadi baca Al-Quran nggak boleh. Nah, kalau orang yang haid ya, ini kan udah 6 tuh yang junub. Nah, orang yang haid itu nggak boleh 10, berarti tambahannya 4
ya, tambahannya 4 gitu, jadi 10. Apa yang 4 itu? Yang 4 itu puasa nggak boleh tuh, orang yang head nggak boleh puasa, nggak boleh cerai, nggak boleh dicerai ini orang yang head ya. Kemudian haram juga untuk lewat masjid nggak boleh, cuman lewat doang itu nggak boleh ya. Dan yang terakhir yang ke-10, suami istri nggak boleh berhubungan badan kalau istrinya sedang haid. Ini yang 10. Jadi ada 10 ya. Jadi kalau yang wudhu 4, yang junub 6, yang haid 10. Nggak boleh. Itu harus ya dibaca aja sih, nanti juga akan kelihatan kok mana yang nggak boleh. Soal-soalnya juga tentang itu paling gitu. Kalau ini nggak boleh apa, ini nggak boleh apa gitu paling ya. Nah yang berikutnya tentang najis ya. Kalau najis ini berarti langsung masuk ke pasal 19 ya. Masuk langsung ke pasal 19. Nah pasal 19 ini tentang najis. Apa yang keluar Pak tentang najis? Ya, kalau najis mah ini yang penting kamu tahu istilah aja, itu yang akan keluar. Jadi najis kan ada 3 ya, ada ringan, sedang, berat. Kalau ringan itu istilahnya apa? Mukhofafah, itu ringan. Kalau sedang apa? Sedang itu mutawasitoh, itu sedang. Kalau berat apa? Mugolazoh. Jadi ada mukhofafah ringan, mutawasitoh sedang, mugolazoh berat gitu. Nah kalau yang ringan itu apa contohnya? Contohnya cuman 1, air kencing bayi laki-laki belum 2 tahun, baru minum ASI aja, belum minum yang lainnya. Nah itu contoh najis ringan, cuman satu-satunya. Terus najis berat apa? Kenapa dilewat? Karena yang ringan sama yang beratnya cuma dikit, berarti sisanya ini yang sedang. Apa yang berat? Yang berat itu anjing, babi, sama yang lahir dari anjing dan babi. Ya. Jadi anjing, babi, sama yang lahir dari anjing dan babi. Itu najis berat. Berarti selain air kencing bayi laki-laki, selain anjing dan babi, itu masuk kategori mutawasitoh, sedang. Ya, gitu. Contoh najis sedang, darah, kotoran, bangkai, ya muntah, itu sedang gitu. Paling itu deh ya. Terus cara ngebersihinnya deh ya, akan keluar tuh pasal 20 ya, itu juga sama, cara ngebersihinnya juga sama, akan muncul juga. Ngebersihin najis gimana? Cuci. Kalau ringan ciprat, kalau berat cuci 7 kali sampai salah satunya dicampur tanah. Kalau sedang cuci sampai hilang warna najis, warnanya, baunya, rasanya. Udah gitu aja. Segitunya pokoknya. Nah kalau najis sedang ada juga tuh, lihat tuh ya, mutawasitoh itu ya. Ada yang ainiyah, ada yang hukmiyah. Kalau ainiyah itu najisnya kelihatan jelas. Baju kamu kena tai ayam, kan jelas tuh tai ayamnya kelihatan. Gimana cara ngebersihinnya? Ya udah, berarti dicuci bajunya sampai warna tai ayamnya hilang, bau tai ayamnya hilang, rasa tai ayamnya hilang. Itu najis ainiyah. Kenapa? Karena ada najisnya kelihatan. Tapi kalau ada juga najis hukmiyah ya. Kalau hukmiyah itu nggak ada warna, nggak ada bau, nggak ada rasa. Contohnya apa ya? Contohnya gini deh. Contohnya minuman keras, khamr ya, minuman keras gitu loh. Minuman keras itu kan mungkin ada yang nggak berbau ya gitu. Kemudian kena baju, ketumpah, kena baju. Nah kemudian kalau kena baju kemudian kering. Nah pas udah kering gitu kan ya, kita tahu tuh di situ masih ada baju ini pernah ketumpahan alkohol kan najis ya gitu.
Nah, tapi warnanya nggak kelihatan karena udah kering. Baunya juga udah nggak kelihatan karena mungkin udah agak lama ya. Rasanya juga udah nggak kelihatan karena udah kering gitu kan ya. Terus gimana? Padahal kita tahu di situ ada najis. Ya cukup disiram aja gitu. Itu yang namanya hukmiyah. Kayak gitu. Oke, lanjut pasal 21. Nah, kalau pasal 21 ya, yang akan keluar ya durasi, waktu ya. Waktu haid, waktu nipas ya. Itu aja tuh paling yang akan keluar gitu. Jadi perempuan tuh kalau haid biasanya berapa lama, berapa hari. Terus kalau nipas biasanya berapa hari gitu loh. Kalau paling lama haid itu berapa hari gitu. Haid itu paling lama berapa hari gitu loh. Ya. Paling kayak gitu sih. Kalau saya lihat sih soal-soalnya ya. Ya, haid itu biasanya berapa lama, kemudian paling lama berapa lama ya. Kalau nipas itu berapa lama biasanya, paling lama berapa lama gitu. Nipas tahu nggak nipas? Nipas itu darah yang keluar setelah melahirkan. Jadi habis melahirkan, ini si ibu ini nih pasti akan keluar darah terus tuh. Ya, proses ngebersihin rahim gitu loh. Jadi dia akan keluar darah terus. Ya, itu namanya darah nipas gitu ya. Nah, kalau ada jadi di sini juga ada pertanyaan tentang darah-darah ya. Jadi darah perempuan itu yang keluar dari perempuan itu ada macam-macam ya. Ada haid. Haid itu darah yang keluar dalam kondisi normal, dalam kondisi sehat. Ya. Ada juga nifas. Nifas itu darah yang keluar setelah melahirkan. Ada juga darah istihadoh. Darah istihadoh itu artinya darah penyakit ya. Contoh, haidnya paling lama kan 15 hari. Setelah 15 hari masih keluar darah. Padahal paling lama haid 15 hari. Oh, itu dikategorikan darah penyakit atau darah istihadoh gitu. Yang keempat ada juga darah wiladah. Darah wiladah itu darah yang keluarnya bareng sama bayi, bareng sama melahirkan, itu namanya bareng ya, keluarnya bareng. Itu namanya darah wiladah. Bukan nifas ya. Kalau nifas udah selesai ya, nanti selama beberapa hari ya, biasanya 40 hari itu akan keluar darah gitu loh. Ya. Namanya darah nifas. Lanjut masuk ke pasal 22. Pasal 22 itu tentang uzur sholat ya. Jadi uzur sholat itu maksudnya apa sih Pak? Uzur sholat itu adalah alasan yang bikin seseorang enggak batal. Alasan yang membuat seseorang tidak dosa kalau dia tidak sholat pada waktunya. Contoh, subuh itu dari terbit fajar sampai terbit matahari. Nah, kalau dia nggak sholat di waktu itu berarti kan dosa gitu. Tapi kalau mama dia sholat di waktu itu, nggak sholat di waktu itu karena alasannya tidur, ya jadi nggak dosa. Kenapa? Karena tidur itu uzur sholat. Emang uzur sholat apa? Alasan yang membuat orang tidak dosa kalau dia nggak sholat pada waktunya. Kenapa nggak sholat pas tadi waktu zuhur? Pas tadi waktu subuh? Saya tidur. Nah, tidur uzur sholat bukan? Uzur sholat. Dosa nggak dia sholat umpama di jam 8? Ya nggak dosa. Sholat subuh aja udah di jam 8. Ya, nggak apa-apa, nggak dosa. Kenapa? Karena alasannya adalah tidur termasuk uzur sholat. Jadi ada dua ya, uzur sholat ada dua, tidur dan lupa kayak gitu. Selanjutnya pasal 23 juga sama ya, akan muncul ya. Ini tentang apa nih?
Oh, kalau ini ya paling soalnya tentang kalau pengen suci dari hadas kecil harus ngapain, kalau pengen suci dari hadas besar mau ngapain gitu loh. Nah, terus yang kedua tuh ya, kalau di salah-salah sholat pasal 23 tuh ya, yaitu suci dari najis pada pakaian, badan maupun tempat sholat. Ini perlu kalian tahu ya. Jadi setelah kita suci dari hadas kecil, hadas besar, kita juga harus suci dari najis. Yang harus suci dari najis apa aja? Badan kita, pakaian kita, sama tempat sholat kita. Yang dimaksud dengan badan mana? Ya badan kita ini badan kita. Nggak boleh ada najisnya. Gitu. Tapi badan bagian luar ya, badan bagian luar. Kalau bagian dalam ya nggak dihitung. Jadi badan kita harus nggak ada najisnya, gitu loh. Jadi harus dihilangkan dulu, dibersihin dulu. Terus yang kedua, pakaian kita juga sama, harus nggak ada najisnya. Mana yang termasuk pakaian? Nih, pakaian itu bukan baju, celana doang, bukan. Tapi segala sesuatu yang nempel di badan kita itu namanya pakaian. Nih saya nih. Yang nempel di badan saya apa aja? Nih, kacamata. Nanti masuk kategori pakaian. Ini ya, ini baju. Di dalam baju ada pulpen gitu kan ya, celana, dompet, ikat pinggang. Itu masuk kategori pakaian. Jadi nggak boleh nih pulpennya ada najisnya, kacamatanya ada najisnya, gesper saya ada najisnya, nggak boleh ya, karena itu masuk kategori pakaian itu ya. Kalau tempat sholat ya tempat dimana kita melaksanakan sholat yang bersentuhan dengan kita, itu namanya tempat sholat. Itu nanti akan muncul ada soal kayak gitu ya. Yang ketiga, menutup aurat. Nah, ini kalian juga sama nih, harus tahu ya aurat ya. Aurat sholat dalam laki-laki itu bagian badan di antara pusar dan lutut. Jadi bukan pusar dan lututnya doang ya, tapi aurat laki-laki itu bagian tubuh antara pusar dan lutut. Bukan aurat laki-laki pusar dan lutut, ya salah kalau itu mah. Bagian tubuh antara pusar dan lutut gitu. Kalau perempuan ya itu seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan. Tuh ya. Terus apa nih? Waktu sholat. Nah, waktu sholat juga mungkin akan ada yang keluar ya. Contoh waktu sholat subuh tuh akan keluar tuh ya. Kapan waktu sholat subuh berakhir gitu kan. Pak, kalau hadas besar tapi nggak ada air gimana? Ya tayamum, sama kayak hadas kecil. Mau sholat nggak ada air ya nggak bisa wudhu, mau wudhu nggak ada air gimana? Ya tayamum. Kalau hadas besar harus mandi, kalau nggak ada air gimana? Ya tayamum, sama jawabannya tayamum. Terus nih kalau waktu sholat tuh waktu sholat subuh, waktu sholat asar tuh ya, yang akan muncul tuh waktu sholat subuh, waktu sholat asar, di kapan sampai kapan tuh ya. Aurat waktu sholat gitu. Terus tadi muhrim udah ya, muhrim ya. Nah udah masuk ke rukun sholat, pasal yang terakhir, pasal 24 tentang rukun sholat. Nah, kalau rukun sholat itu pengertian rukun sholat ya. Rukun sholat itu kan hal-hal yang wajib dilakukan dalam sholat. Nah, dalam sholat itu kan yang wajib itu ada yang bentuknya ucapan, ada yang bentuknya perbuatan. Nah, yang ucapan itu ada berapa? Ada 5. Takbir, Fatihah, tasyahud akhir, at-tahiyatul ya, sholawat Nabi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, sama salam assalamualaikum. Jadi ucapannya itu ada 5, sisanya itu perbuatan. Tuh, niat sholat di mana ya. Kemudian hukum mengangkat tangan
saat takbiratul ihram. Terus hukum berdiri itu, nah, jadi berdiri di dalam sholat itu wajib, tapi hanya di sholat fardu. Kalau selain sholat fardu nggak wajib. Saya ulang ya, rukun berdiri di dalam sholat itu hanya ada di sholat fardu, tapi kalau di sholat sunnah nggak wajib. Ya, kemudian kalau doa iftitah hukumnya apa tuh ya? Udah sih paling begitu aja, bacaan ruku hukumnya apa, bacaan sujud, Fatihah hukumnya apa. Nah, tumanina itu apa ya? Tumanina itu apa gitu kan? Pengertian tumanina. Terus anggota sujud ya, anggota sujud juga tuh sama tuh akan muncul juga. Mana aja anggota sujud, ada 7 ya, ada 7. Dahi, telapak tangan kiri kanan, lutut kiri kanan, sama jari-jari kaki kiri kanan, jadi 7. Nggak ada hidung, nggak ada mulut, nggak ada. Tuh anggota sujud. Terus duduk, ada duduk iftiros, ada duduk tawaruk. Kalau duduk iftiros, duduk tahiyat awal. Kalau duduk tawaruk, duduk tahiyat akhir. Nah, itu juga akan muncul. Pak, kalau nggak sanggup berdiri, sholat gimana urutannya? Kalau orang nggak bisa berdiri, sholatnya duduk. Kalau nggak sanggup duduk, berbaring. Kalau nggak sanggup berbaring, tidur terlentang. Kalau tidur terlentang juga nggak bisa, gimana? Ya udah dengan isyarat ya. Udah paling itu ya. Oke ya, jadi segitu aja untuk materi kisi-kisi ya. Mungkin bisa diputar-putar lagi aja. Makanya kalau biar nggak muter-muter video, dicatat tuh ya. Yang saya omongin tuh tentang ini kayak gitu. Sebenarnya sambil baca juga enak kok. Kayak gitu. Baik, itu aja mungkin anakku sekalian ya. Intinya belajar dulu ya, berusaha dulu. Dengan cara apa? Dengan cara belajar, dengan cara baca, dengan cara dengerin, dipahamin kayak gitu. Kalau sudah melakukan itu ya sudah ya, pasti ketika nanti soal muncul itu, oh ya pernah denger nih semalam atau tadi nih pernah denger nih kayak gitu. Oh ini keluar nih kayak gitu ya. Itu aja mungkin. Selamat mengerjakan ujian ya, tetap semangat. Ini tahun terakhir kalian menjadi anak sekolah atau menjadi anak SMK ya. Selanjutnya kalian akan menempuh ujian-ujian yang sesungguhnya setelah kalian lulus nanti. Good luck, sukses semuanya. Saya doakan menjadi orang-orang yang soleh dan soleha, sukses di dunia dan di akhiratnya, dan semoga mendapatkan hasil yang terbaik untuk seluruh ujiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.